Dan menjadi kehebohan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena kok patung penyu 15 miliar? Kok bisa 15 miliar bambu dan kardus? Orang marah-marah. Ya lu tahu sendiri lah, orang di internet kan taunya marah-marah dulu. Dalam bantahannya, ia mengeklaim ia bisa menggandakan diri dan menyalahkan gandaannya berupa roh halus yang menyerupai dirinya sebagai pelaku. Menurut lu, barang apa yang sekiranya dikonsumsi sama bapak ini? Makan apa dia sebelum persidangan? Kecubung kayaknya lewat dah. Maksudnya, saya Naruto. Cih, saya bisa kaki bunsin. Apa? Pilihannya kan cuma dua. Either dia Naruto, bisa kaki bunsin, atau dia amuba, membelah diri. Kalau gua kehilangan pekerjaan gua apa enggak? Lu kasih mana juga? Ayo gua mah nggak takut gua daripada gua kehilangan pekerjaan gua. Emang lu mau yang kasih makan anak gua? Kenapa? Ayo sini kita kantor polisi selesaiin. Hah? Gue takut. Gue udah bisa membayangkan sih tetangga-tetangga kayaknya. Apalagi tuh? Gue gitu. Takut banget gue. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk kawan-kawanku yang menunaikan. Tolong diingat kalau puasa itu 1 Ramadan, bukan 1 Syawal seperti yang diucapkan oleh bapak-bapak ini. Ya. Untuk desainer-desainer di luar sana, desainer-desainer tersayang, saya tahu membuat desain itu tidak selamanya mudah. Banyak orang bilang kayak, oh tinggal ambil template apa segala macem. Tapi kan yang namanya setemplate-templatenya kan harus diganti juga. Masa selamat menunaikan ibadah puasa 1 Syawal sih? Lebaran dong kita. Cepet banget. Ini udah dihapus by the way. Enggak, yang lu tahu yang paling fatal? Nih. Kementerian Agama Republik Indonesia naikin konten di Instagram pribadinya, Instagram kementeriannya 1 Syawal jatuh pada 1 Maret tuh. Ini kan kayak gini nyebar hoax ini ceritanya. Tanggal 31 gak sih kalau gak salah lebaran tuh. Maksudnya Kementerian Agama. Gue sih berpikiran mungkin yang ngerjain desainnya bukan, maksudnya tidak mengerti penanggalan atau kalender Islam. Sesimpel itu sih harusnya. Jadi ya mantap, berdasarkan sidak isbat. Ini udah diganti gue, seinget gue. Coba 1 Ramadan jatuh pada 1 Maret. Udah diganti. Admin panik gak? Ya enggak, lu tahu gak kalau kayak gini tuh banyak sekali cara untuk memprevent ini semua. Maksudnya ini adalah representasi dari Kementerian Agama. Mungkin Kementerian Agamanya nggak ngurusin, tapi kan ada sosial media spesialis atau siapapun itu yang ngurusin. Artinya kan dari desainer harusnya lewat ke orang yang review naik ke admin. Masa di step-step itu tidak sadar. Anyway, buat lo yang pengen dapat jadwal imsakiyah, lo bisa scan aja di sini. Scan untuk tahu imsak subuh, zuhur, asar, maghrib kapan. Ya. Oke, mari kita cari kekocakan. Ini adalah kekocakan 1. Kekocakan 2 datang dari pemerintah. Let's go. Zulkifli Hasan soal cabai mahal jelang puasa bilang, tanam depan rumah bisa. Tanam di rumah kan bisa. Semua kita harus urusin sendiri. Buat apa ada pemerintah ya? Pengen tahu gua. Cabai mahal, oh tanam aja. Daging mahal, oh ternak aja. Beras mahal, oh beli sawah. Semua kita yang ngurusin kayak. Solusinya selalu gitu-gitu aja. Harusnya dicari cara. Kenapa setiap kali puasa harga naik? Oke lah, akan ada perdebatan yang ini dan itu. Tapi maksudnya ini kementerian. Asbun itu. Ya Allah.
Mending bapak aja yang kami tanam. Ya ada video ini. Cabai naik, nanam sendiri. Beras naik, nanam sendiri. Kalau telur naik, masa kita suruh bertelur sendiri? Ya. Bulan puasa bukannya membagi berkah, mencari pahala sebanyak-banyaknya, malah bikin orang marah. Nah, lo tahu apa yang bikin orang marah? Buzzer. Gue juga nggak tahu kenapa tiba-tiba ngebawa ini ya. Tapi ini tuh sebenarnya udah lama. Terus ini masih bahasannya tentang efisiensi kemarin. Maksudnya kan ketika dana diefisiensi, banyak orang yang kemudian kehilangan uang, kehilangan budget untuk melakukan sesuatu. Ternyata buzzer juga diefisiensikan ya. Single tweet Vtelen 400 perak. Slot 200, 400 perak. Ngebuzzer. Najis. Kok lo mau bikin orang berantem di internet dengan bayaran 400 perak? Permen dapat juga kagak. Mungkin dapat 1. Sebenarnya, oke lagi nih, sebenarnya kemungkinan besar yang kayak gini kenapa harganya cuma 400 perak? Karena dilempar ke agent, bukan agent, apa namanya? Kayak orang yang ternak akun gitu loh. Jadi ada satu orang yang bisa punya 1000 akun terus di tweet by bot gitu. Jadi kan 1000 akun kali 400 kan udah 400.000. Itu baru angka. Tapi kan maksudnya lu membuat perpecahan di bangsa ini dengan hanya 400 perak. Ya elah. Disuruh nge-tweet coba. Kita ini tetanggaan sama coba ya, gue cari ya. Ini tuh tentang yang mau di buzzer tuh tentang Danantara ya. Nah, ketemu nih. Nih, kita ini tetanggaan sama Singapura tapi masih jauh tertinggal dari mereka. Nah, nih. Tuh langsung kayak malu mbak dibayar 400 perak doang. Ya elah. Pengemis aja 2.000. Ya elah. Nih, tuh keluar tuh. Ini buzzernya nih. Ini bro. Oh nih 400 perak. Nanti akan gue bawa lagi perkara tentang buzzer. Tapi sebelum itu kita akan ke sini dulu. Kita nyari kekocakan dulu bro. Lu lihat no, orang di Indostation mobil sampai ngeluh karena kasus viral Pertamax di oplos. Hari ini drastis penjualannya le. Biasanya santai di toko, ini datang terus yang beli. Pada ngeluh kalau Pertamax di oplos. Saya juga sampai bosen dengernya, setiap orang beli curhat tentang Pertamax terus. Jadi double job. Jadi yang ngisiin BBM sama mendengarkan curhat masyarakat. Suffering from sukses. Rame, sedih bro. Kemarin. Jadi kan keluar video-video karyawan Pertamina, pegawai Pertamina yang harusnya ngisi-ngisiin bensin jadi pada duduk-duduk kan karena sepi itu Pertamina. Terus ada video itu keluar, orang-orang komplain kayak ih pakai narasi kesedihan lagi nih buat nutupin gagalnya pemerintah gitu-gitu kan. Terus gue ngobrol sama bini gue, kami tuh sama-sama sepakat kalau men ini tuh dunia kebalik aja gitu. Itu biasanya Shell loh yang kayak gitu, Shell, Indomobil, BP biasanya kan karyawannya bisa chill, santai aja. Sekarang kebalik. Ada orang sampai ngeluh gara-gara rame. Kapan lagi? Sampai kucing dipakein baju Shell. Let's go. Emang karyawan nambah banyak itu Shell gara-gara rame. Sampai kucing dikasih job. Terus kan BBM naik ya. Jadi gini, Shell, Vivo, sama BP kompak menaikkan harga per 1 Maret 2025. Naiknya berapa? Yang 92 itu Shell naik 240, Vivo naik 240, BP naik 100. Iya, Shell sama Vivo sama-sama mahal nih. Pertama tetap 12.900. Dan Pertamina juga menurunkan harga untuk Dexlite 300 perak. Gue juga gak tahu siapa yang pakai Dexlite. Gue bahkan gak tahu si N51 ini apa. Tapi orang kemudian berpikiran, kok bisa tiba-tiba naik? Ya, apakah seperti kasus beberapa tahun lalu? Tidak mungkin tiba-tiba naik aja dong.
Well, ada kemungkinan sih maksudnya, wah kita rame, naikin yuk gitu. Tapi kan kita tahu lah, maksudnya kemarin di live sempat ada yang ngomong, wajar lah bang dimahalin, karena kejujuran harganya mahal. Bukan berarti yang murah nggak jujur, tapi ya, udah susah tuh ngebalikin kepercayaan publik. Nih, Moladin pernah naikin video ini. Moladin 11 Desember 2024. Gua nggak tahu ini yang ada omongan-omongan oplosan atau enggak, tapi mereka ngetes BBM RON 92 dari Shell, Vivo, Pertamina, sama BP. Hasil ujinya, average consumption-nya itu paling tinggi masihlah Shell dengan 25,5 km per liter. Secara trip itu lebih jauh, kurang lebih 16 km. 16 km itu lumayan loh. Maksud gue gini, kan Pertamax 12.900, Shell Super itu 13.590. Ada selisih kurang lebih 690. Lu nambah katakanlah gope untuk lebih jauh 16 kilo, worth it bro, worth it. Lalu nggak tahu mobil presiden aja pakai Shell, mobil pemerintah aja pakai Shell gitu ya, worth it bro. Oke, terus, aduh, gue nggak tahu ini kocak-kocakan atau justru malah membawa emosi ke lu ya. Tapi ada seorang kepala desa, ceritanya tuh ini ketika kemarin acara pelantikan ya. Dia tuh ngenyek gitu loh men. Jadi kan pulang dari pelantikan tuh dapat kayak semacam berkat gitu. Kayak biasa lu pulang pengajian aja. Terus dia kayak ketawa-tawa, ini baru kali ini saya bawa berkat, aduh seumur umur. Mau lihat nggak nih bawa berkat? Geli ya, ih, bawa berkat geli. Ya Allah, orang kaya keren banget emang orang kaya. Kamar mandi lu berapa? Assalamualaikum. Ini baru kali ini saya bawa apa? Bawa berkat. Ini bawa berkat nggak? Enggak. Aduh seumur umur. Ada mau lihat kan nih bawa berkat? Jomet. Ibu bawa jomet ya? Gue kesel sama suara ketawanya tau. Mana jometnya mana? Berkat. Bawa jomet ya? Geli ya. Wah Allah masnya. Enggak gini. Yang jadi concern orang-orang adalah pertama dia tertawa, seolah-olah merendahkan, kayak seolah-olah si berkat itu hanya untuk orang-orang susah. Dan mereka tidak susah untuk mendapatkan itu. Susuyan dari ini kemana om? Ayo. Kenapa sih pejabat di Indonesia tuh kebanyakan attitude-nya kurang? Iya. Kamera HP aja burem. Iya juga ya. Sombong banget nerima berkat dia ketawa-ketawa tapi kamera HP-nya burem. Dia ada klarifikasi. Dengan viralnya ini ke depannya insya Allah saya akan lebih hati-hati lagi gitu. Karena yang saya lontarkan omongan itu saya tidak ada niatan menghina ataupun apapun itu, tapi kadang orang lain mungkin berpikirnya jadi beda gitu. Dan saya akan memperbaiki lagi, lebih baik lagi, dan saya minta maaf kalaupun itu ada yang tersinggung. Tapi di saya sendiri pribadi pun tidak ada niatan untuk menghina ataupun ketersinggungan itu sendiri. Apa sih? Ya, gak niat menyinggung guys, nggak sengaja katanya. Kayak seolah-olah berkat hanya didapatkan oleh orang-orang kalangan bawah, terus kalangan atas tidak perlu bawa berkat. Padahal itu berkat juga dari negara. Kalau nggak mau nerima ya kasih orang susah. Sombongnya, Masya Allah. Belajar bersyukur ya. Nggak tahu dia udah minta maaf sih. Buat guyon ya. Nggak gini, pejabat adalah representasi dari wilayah mereka memimpin. Masa orang-orang sana mau direpresentasikan oleh orang seperti ini? Makanya jadi pejabat tuh berat, makanya jangan sembarangan dipikir jadi pejabat enaknya doang nih, ngegolin
proyek-proyek kagak pejabat tuh ngurusin rakyat susah, harus tahu empati dikit. Guyon gak jelas. Oke, lalu kita akan pergi ke perkara-perkara yang baru-baru saja terjadi dan baru-baru saja menjadi permasalahan publik. Karena ya lu tau lah, masalah kayak gini tuh akan rame karena emang orang gedek sama koruptor kan. Meskipun ada penjelasan di belakangnya, tapi tentu orang bakal marah-marah dulu. Karena apa? Ya karena kita gedek sama koruptor gitu, udah sesimpel itu. Cuman perkara ini jadi menarik, diomongin sama banyak orang karena aneh tentu saja. Gini, headline-nya adalah patung penyu senilai 15,6 miliar jebol. Ternyata patungnya terbuat dari kardus. Headline-nya gitu. Terus kalau kita lihat videonya memang sangat menyedihkan dia. Patung ini terbuat dari resin dan fiberglass, di mana rangkanya itu terbuat dari batang-batang bambu dan kardus. Gua nggak tahu lo menyebut ini kardus. Kardus sih ini, apalagi kardus ini. Dan rusak. Terus narasi yang beredar adalah patung ini harganya 15 miliar rupiah. Dan menjadi kehebohan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena kok patung penyu 15 miliar? Kok bisa 15 miliar bambu dan kardus? Orang marah-marah. Ya lu tahu sendiri lah, orang di internet kan taunya marah-marah dulu. Perkaranya rame, diomongin di mana-mana. Dan ini jadi PR buat gua untuk gue cari tahu. Setelah gue cari tahu, ternyata kejadiannya ada di Jawa Barat. Lebih tepatnya di alun-alun Gado Bangkong yang ada di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Untuk tempatnya sendiri, ketika awal pertama kali jadi, which is di sekitaran 2023, itu tempatnya oke. Ini ada video dari Bari Sekawan. Videonya ngasih lihat view dari atas, yang mana kalau kita lihat emang ini luas sekali. Jadi penjelasannya adalah 15 miliar itu bukan cuma buat patungnya. Patungnya tuh ada di sini. 15 miliar itu untuk pengerjaan alun-alun ini. Yang mana sih ya make sense lah, 15 miliar. Nggak tahu. Mungkin iya, mungkin nggak tahu sih. Tapi kayak bukan untuk si patungnya aja, melainkan untuk keseluruhan dari tempat ini. Dibangunnya juga katanya untuk wajah baru, sebagai tempat rekreasi, ini itu apa segala macam. Kalau awal-awal kita lihat, sebenarnya tempat ini bagus ketika lagi pengerjaan. Oke. Maksudnya nggak yang busuk-busuk banget gitulah, tidak seperti proyek-proyek lain yang entah mangkrak entah busuk. Tapi ini oke. Mungkin kayak pengen jadi kayak Pantai Losari gitu tulisan-tulisannya, terus belakangnya laut gitu. Semacam itu. Terus patung penyunya tuh ini. Patung penyunya tuh gede. Cukup gede lah. Dan kelihatannya sih cukup proper ya kalau dari luar. Kalau dari jauh menghadap ke laut. Dan menarik minat pengunjung karena pada pengen tahu dong penyu rasanya kayak apa. Nggak tahu apaan sih itu. Tapi baru-baru ini muncul video-video yang menjelaskan kalau tempatnya itu udah rusak. Si penyunya rusak, si tangga menuju lautnya rusak. Jadi awalnya tuh tangganya bentuknya kayak gini nih. Tangganya tuh menuju ke si pantai ini. Terus mungkin karena air rob, karena ombak apa segala macem, si tangga-tangga itu rusak. Disebabkan oleh faktor alam, terutama banjirop yang terjadi beberapa waktu lalu. Terus juga ada perdebatan di artikel yang gue baca kalau memang ini tidak didesain untuk berhadapan langsung dengan ombak. Sebetulnya alun-alun Gado Bangkong itu dibangun dalam kondisi bangunannya itu. Desain bangunannya itu dalam kondisi hanya alun-alunnya. Jadi alun-alun itu tidak dipersiapkan untuk berhadapan dengan ombak. Kalau bicara spesifikasi, itu udah sesuai spesifikasi. Karena waktu itu Bapak Ridwan Kamil mau membangun alun-alun konsepnya secara utuh. Nih, ini gue nggak tahu lu gimana nerimanya ya, tapi dia ada penjelasan gini. Menurut Iman, kala itu ia dihadapkan dengan dua pilihan, yakni membangun pemecah ombak atau kawasan alun-alun terlebih dahulu. Kalau pemecah ombaknya itu dibangun, alun-alunnya nggak jadi dibangun. Makanya, alun-alunnya itu dibangun lebih dulu. Jadi alun-alun itu emang konsepnya bukan dipersiapkan untuk berhadapan dengan ombak, tapi berhadapan dengan pasir. Karena kondisi waktu tim perencana survei, kondisi air laut sedang dalam keadaan surut. Ketika pasang, kena ya bencana apa segala macam gitulah, force majeure gitulah.
Nah, problemnya adalah sama si kura-kura. Kenapa kok bisa kura-kura jadi begini? Ini yang jadi pertanyaan orang-orang. Secara harga oke lah. Bukan penyunya yang harganya 15 miliar, tapi keseluruhannya. Problemnya adalah yang orang-orang pertanyakan, kenapa membuatnya dengan bambu dan kardus? Pihak kontraktor itu sempat menjelaskan kalau kardus itu hanya digunakan sebagai media pencetak bentuk penyu sebelum dilapisi resin dan fiberglass, yang merupakan bahan utama ornamen. Jadi bukan berarti penyu itu terbuat dari kardus, tapi kardus hanya sebagai cetakan awal aja. Dan ini tetap menimbulkan pertanyaan, karena ketika gue cari-cari di YouTube, rata-rata orang yang ngebikin patung resin itu pakainya besi. Oh nih, produk kami memakai konstruksi besi beton eser. Besi beton eser tuh yang kayak gini. Orang-orang mempertanyakan, bukannya harusnya pakai besi instead of pakai bambu dan kardus gitu. Itu memang jadi pertanyaan, tapi karena bahannya resin dan fiberglass itu mungkin karena faktor cuaca, karena panas dan hujan jadinya rusak. Gue nggak tahu. Atau karena dalamnya. Maksudnya karena diterima oleh kardus jadinya menyerap. Nggak tahu, gue nggak tahu. Itu akan jadi perdebatan lain. Dan karena itu bukan ranahnya gue, maksudnya gue nggak gitu ngerti nih pembuatan patung. Mungkin ada yang ngerti pembuatan patung bagaimana? Bisa tolong bantu kawan ini untuk mencari tahu. Soalnya ketika gue tanya di ChatGPT, kan gue tanya nih, tahu kasus penyu di alun-alun yang dari bambu kardus gak? Oh iya tahu gitu. Rusak parah. Pihak kontraktor menjelaskan bahwa kardus sebenarnya cuma dipakai cetakan awal sebelum dilapisi resin dan fiberglass bla 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 bla. Oke. Terus gue nanya, tapi emang paling bagus bikin patung kayak gitu harus pakai resin sama fiberglass? Nggak ada opsi lebih bagus lagi? Terus dia ngasih opsi dengan kekurangan dan kelebihan. Bisa pakai beton atau semen, tapi lebih berat dan butuh perawatan supaya nggak berlumut. Bisa jadi logam, tapi mahal banget. Bisa pakai batu marmer, tapi mahal, sangat mahal. Bisa pakai kayu, tapi nggak tahan cuaca ekstrim. Jadi kayaknya emang resin pilihan yang terbaik mengingat harga dan ketahanan yang cukup oke. Terus gue nanya kan, kira-kira untuk harga gimana? Jelasin nih harga-harganya. Dan emang kelihatan kayak yang paling masuk akal untuk dibeli sih kayaknya yang resin ya. Maksudnya 3 juta, 5 juta. Logam mahal, beton atau semen juga kayaknya mahal. Pakai batu marmer lebih mahal lagi. Dan ya pada akhirnya tidak terjawab sih kenapa menggunakannya kardus dan bambu. Cuman at least yang terjawab adalah 15 miliar bukan patungnya doang gitu. Kegocek headline, kegocek clickbait ya. Enggak guys, patungnya enggak 15 miliar. Gue benci banget ketika gue terkesan membela pemerintah ya. Cuma ada satu kalimat dari berita yang cukup kocak nih. Kontraktor kan udah lepas, maksudnya masa pemeliharaan tuh udah selesai sejak Agustus 2024. Nah, serah terima ke Kabupaten Sukabumi dari provinsi itu bulan September 2024. Jadi kalau kita bicara runutannya dari kontraktor ke dinas sudah selesai, dari Pemprov juga ke kabupaten udah selesai. Jadi kayak mereka gak ada yang mau, enggak ini salah kontraktor, enak aja, ini mah punyanya provinsi, udah gue gak ngurus lah, gue udah ngasih ke kabupaten kok gitu. Jadi kayak lempar aja, semua lempar. Kabarnya sih masih masih minta duit dari Dinas Lingkungan Hidup buat ngebenerin itu. Cuman gue gak tahu dikasih atau enggak ya, mengingat emang dari awal pemecah ombaknya gak ada gitu. Ayo kita tanyakan kepada Bapak Ridwan Kamil, karena kan ketika bikin ini Bapak Ridwan Kamil minta gimana sih? Iya. Secara tempat sih oke ya. Maksudnya kalau lu ngelihatnya bagian ini doang, oke lah. Nah, suasana di alun-alun gak ada bangkong tuh. Penyunya gede, bro. Gue takutnya sih ada yang naikin atau gimana jadi rusak ya, atau emang kena panas, hujan, matahari bersilau atau gimana, gak tahu. Tempatnya bagus padahal. Kalau perawatannya sembarangan sih kesel juga ngeliat ya. 15 miliar masa mau hilang gitu aja ya. Penyu jebol, tangga juga, pemerintah gimana? Terus ntar ada yang nanya, semua aja salah pemerintah. Saya akan jawab, emang. Oke, kita ke bahasan lain.
Aduh, ya ampun. Setiap bulan pasti akan ada satu berita yang ketika lu ngeliat lu kayak, aduh, ya Allah kenapa aku WNI. Nah salah satunya datang dari ini. Maksudnya lu bersama 280 juta warga Indonesia, termasuk gua, kita tuh satu negara sama orang yang pola pikirnya stres. Jadi gini, keramaiannya datang di sosial media tanggal 1-2 Maret lalu. Jadi ada seorang pimpinan pondok pesantren di Trenggalek bernama Kiai Imam Syafi'i alias Supar. Ya Allah, Supar. Dituduh menghamili santriwatinya. Supar kemudian sok-sokan membantah itu. Dalam bantahannya, ia mengeklaim ia bisa menggandakan diri dan menyalahkan gandaannya berupa roh halus yang menyerupai dirinya sebagai pelaku. Menurut lu, barang apa yang sekiranya dikonsumsi sama bapak ini? Makan apa dia sebelum persidangan? Kecubung kayaknya lewat dah. Maksudnya saya Naruto, Cih, saya bisa kaki bunsin. Apa? Pilihannya kan cuma dua. Either dia Naruto, bisa kaki bunsin, atau dia amuba, membelah diri. Jelas banget lu. Keluarga korban menuntut pertanggungjawaban, tapi Supar menolak untuk meminta maaf atas kesalahannya. Iya. Di persidangan hari Kamis 27 Februari, Supar dinyatakan terbukti melakukan pemeriksaan sebanyak 5 kali dalam periode 2022 sampai 2024. Ya Allah, Supar. Tolong diingat, ini pimpinan pondok pesantren. Lokasi kejadian termasuk ruang kelas dan kamar khusus di samping mihrab masjid pesantren. Di samping masjid. Hakim menilai ada hubungan kuasa antara Supar sebagai guru dan korban sebagai santriwati sehingga korban tidak bisa menolak. Akhirnya karena hakim menilai pembelaan Supar tidak masuk akal, tentu saja, dan dakwaan jaksa terbukti, Supar dijatuhi hukuman 14 tahun penjara dengan denda 200 juta dan restitusi 106 juta untuk korban. Kalau nggak bayar, jaksa akan menyita aset Supar untuk dilelang. Oke. Berapa dah umurnya, Doski? Si Supar ini? Titipnya aja bang, potong bang. Bisa membelah diri nggak itu, Supar? Kenapa keluar ayam goreng? Pak Supar, bukan, beda. Ia membantah menghamili. Bahkan dirinya mengklaim bisa menggandakan diri. Astagfirullahaladzim. Kok bisa orang kayak gini jadi pemimpin pesantren? Pesantren itu jadi kayak apa? Supar merupakan pria kelahiran 1973, berusia 52 tahun. Dekatkan dirimu kepada Tuhan pencipta alam, Bapak. Kenapa malah berlomba-lomba menuju neraka jahanam? 52 tahun, dia penjara 14 tahun. At least kemungkinan dia bisa keluar di ketika umurnya 66 tahun. Kalau masih hidup, gua gak tahu. Kasus ini menambah deretan panjang kontroversi di dunia pesantren dengan Kiai Supar yang tetap mengingkari hasil tes DNA. Wow. Jadi ada tes DNA yang dilakukan dan membuktikan bahwa anak yang dilahirkan korban adalah darah daging. Ya Allah. Tidak hanya dia merenggut masa depan seorang perempuan, karena dia juga ada seorang anak lahir. Aduh, kasihan sekali masa depan anak itu. Orang yang seharusnya menjadi teladan. Allahu Akbar. Supar. Uzumaki Supar. Astagfirullahaladzim. Stres bro, stres najis, nggak stres. Penjara biarin aja, dipukulin. Gua nggak tahu tuh dia akan dijadikan apa di penjara ya. Ayolah.
Oke, kita tutup dengan ini deh. Niatnya gue pengen bawain perkara Kode Blue dan boikotannya itu kan, tapi kita ini aja dulu deh. Ini bro, ini seru banget bro, perkara bro, sumpah. Jadi gini, akan gue jelaskan kondisinya. Kita udah berulang kali ngebahas masalah COD. Kita recap ulang. COD adalah sebuah sistem pembayaran cash on delivery di mana lu membayar ketika barang itu sudah dikirimkan atau tepat ada di depan rumah lu. Lu bayar, barangnya dikasih. Kalau lu nggak bayar, barangnya nggak dikasih. Lu nggak boleh lihat dulu kalau belum dibayar, kecuali untuk pengiriman Shopee Express kalau gua nggak salah. Nah, ada beberapa kasus, ini dari yang gua dengar dari karyawan, dan karyawan ini ngomong omongan bosnya ya. Kasusnya adalah ketika barang COD nyampe, itu nggak bisa di-cancel. Datangnya dari TikTok Shop. Menurut penuturan kurirnya, kalau misalkan barang itu dikirim dari TikTok Shop, COD, kalau lu nggak bayar, itu nggak boleh. Harus dibayar. Nggak boleh dibalikin, yang gitu-gitu deh. Gue nggak tahu pastinya, karena artinya gue harus ngecek sama orang TikTok Shop-nya. Tapi atas dasar itulah, ada sebuah video 4 part di bulan puasa yang artinya membuat kita marah-marah. Videonya dimulai dari part pertama. Ada seorang ibu-ibu yang adalah kurir berteriak-teriak di depan rumah orang. Karena apa? Karena orang di dalam rumah ini gak mau bayar COD-nya. Lagi puasa orang loh. Mending paket sedikit harga 500 HP. Lu gak mau gila, jangan bikin orang gila. Lu keluar. Kebiasaan lu. Dari semalam lu paket gak pesen. Orang gila gak pesen paket datang terus. Ini paket TikTok nggak boleh di cancel, paham lu? Kalau kemarin mah iya aja nggak jaga. Nggak pesen sini HP lu gua lihat. Kebiasaan nggak pesen, kemarin lu bilang nggak pesen tapi lu minta besok, apa itu namanya? Nggak malu lu diubah-ubah dulu sama paket begini. Gua juga capek. Lu punya hati nggak? Kita mabuk, kita berhenti dulu, saya takut saya. Tapi intinya gitu. Barangnya adalah HP senilai 500.000. Dari penelusuran yang gue lakukan, dari sekian nanya-nanya apa segala macam, kalau nggak salah HP-nya adalah Evercross. Sepertinya yang ini harganya 500 ribuan. Belinya di TikTok Shop. Coba gue cari deh. Di TikTok malah 400.000 bro, 455, 532, 465. Tuh beneran yang harganya oke gitu loh. Mungkin karena itu kali jadinya dia tergiur atau gimana, terus kayak impulsif gitu, yang langsung cekot beli terus beli. Ibunya marah-marah berteriak sampai kurang lebih 4 menit sebelum akhirnya pintunya dibukakan. Kenapa lu maunya sampai mana? Ini kerjaan gua. Masih aja mau keluar. Gua nggak mau di dalam, ngapain gua masuk di dalam? Gua nunggu di luar kenapa? Ini kerjaan gua, udah berkali-kali lu cancel. Kalau gua hilang pekerjaan gua, lu bakal di dalam. Lu sampai mana juga? Ayo gua mah nggak takut gua daripada gua kehilangan pekerjaan gua. Emang lu mau yang kasih makan anak gua? Kenapa? Ayo sini kita kantor polisi selesaiin. Hah? Gue takut. Gue udah bisa membayangkan sih tetangga-tetangga kayaknya. Ih, apalagi tuh? Gitu, gue gitu. Takut banget gue. Sumpah dah. Seru banget. Dan kayaknya kondisinya si bapak-bapaknya ini, gue nggak tahu, kayaknya malu mungkin didengerin tetangga. Dan istrinya kayaknya kondisinya di kamar. Jadi suaminya bahkan memaksa istrinya untuk keluar dari kamar. Bener-bener yang semuanya marah-marah jadinya. Apanya lu mau kantor polisi? Ayo! Kita jelasin, kita selesaikan masalah ini. Serem banget. Oh, gue lupa. Keramaiannya datang dari sosial media dari tanggal 3 Maretan gitu. Setelah kondisi ini, setelah ibunya marah-marah ini, muncul part 2. Nah, di part 2-nya ini kondisinya lebih rada chill dikit. Rada chill karena kurirnya akhirnya dipertemukan dengan RT dan RW. Mungkin ada yang tetangga manggil atau gimana, akhirnya RT dan RW-nya datang.
Kalau gua nggak salah ini RT-nya, ibu RT-nya. Terus ada Pak RW-nya di belakang berusaha menengahi masalah ini. Karena masalahnya ini gak make sense. Ketika di kondisi ini, si ibunya pokoknya keluar dan bilang kalau dia nggak mesen. Lu ada berapa utang sama dia? Dia nggak bayar 17.000 kan ada paket, sedangkan kita di sini cuma 2.100, jadinya nalangin lu. Tuh lu lupa. Iya. Aduh. Itu gara-gara ngomong utang. Iya, makanya lu maunya semaunya lu, udah besok lu datang lagi. Lah kita kan nyetornya pagi, ya kita laporannya malam, ya kan? Bro, pokoknya videonya panjang banget, bro. Iyalah, semalam cancel, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Pakai dia karena malu mulut. iya, gua juga emang lu pikir gua nggak capek, gua capek. Gaji gua di situ cuma 2.100, lu nya bagaimana dulu? Nggak pesen semalam aja lu bilang nggak pesen nih, saksinya si Maul, kurir ninja juga. Jadi, kenapa kekesalannya? Ini tuh sepertinya kejadian ini, kondisi ini hasil dari akumulasi amarah yang dimiliki oleh ibu kurirnya. Karena apa? Karena malamnya ada paket datang dari Lazada terus di-cancel. Menurut kurirnya katanya dari Lazada ya, lebih aman, lebih chill, jadi di-cancel nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini 500.000 HP dari TikTok Shop itu katanya nggak bisa di-cancel. Nah, karena semalamnya udah di-cancel, hari ini di-cancel lagi, dongkol dong. Apalagi ada beberapa kasus sebelumnya di-cancel juga gitu. Dan problemnya adalah di mana? Apakah ibunya impulsif dan tiba-tiba cekot sembarangan atau apa? Kita nggak tahu nih. Nggak bisa kalau dia ada kalau TikTok ada semalam juga dia udah apa-apa. TikTok kita ambil, Pak. Kalau TikTok Shop nggak bisa di cancel. Bisa dipulangin lagi kalau dan itu JNT juga semua udah begitu, Pak, karena memang kita ada tekanan dari TikTok. Pesen sih gimana? Kalau nggak pesen nggak mungkin itu alamatnya dan nomor teleponnya lu semua ya. Saya nggak pesen. Semalam aja lu bilang Tanya anak lu si Pak Atar. Ya anak sih paling gitu. Kali ada yang anak Pesen lu gitu. dipakai HP lu. Oke. Di kondisi ini mulai kelempar nih. Apa anaknya kali yang pesan atau gimana? Terus lu harus lihat men ekspresi. Nih, anaknya kan keluar, baru habis mandi. Tiba-tiba ditodong gitu. Sini, gua bilang sini. Duduk sini. Lepas lu suka main HP gua, suka buka-buka HP gua. Lu pesen ini enggak? Apa namanya? Ini datang. Ini gua malu. Demi Allah. Malu kesian ini. Aku depan orang, gua nggak pesen. Enggak pesen apa, enggak pesen. Coba lihat di TikToknya jam berapa dia pesan, ketahuan, kebaca. Ya, HP lu buka Yul, coba Yul. Udah dihapus tuh udah dia hapus. Nah, Biasanya iya. Uninstall, enggak uninstall TikToknya dia uninstall. nah. HP gua Enggak, Mama. Dari sinilah problemnya, kan dia nuduh anaknya kan. Apakah anaknya nih atau bukan? Kita nggak tahu. Ketika ditanya, dan ini solusi paling masuk akal men. Cek aja HP-nya. Historinya ada nggak dia mesen. Kalau dia nggak pesen kan nggak ada. Nah masalahnya TikToknya di uninstall. Nah kan menimbulkan kecurigaan jadinya gitu loh. Kenapa tapi tiba-tiba di uninstall? Enggak. Iya kalau misalkan di pesanan itu di TikTok ada dia Iya. Aduh, pesen enggak? masalahnya ini nomor telepon dia. Terus itu lanjutin tadi. Nah, terus semalam dia kan ini kan konsultasi lama saya. Ini Mbak Tika begini gini, saya udah ditegur sama Pak Jati. Orang ini sering cancel paket harga berapa? Ratusan semua. Ratusan semua. Udah jadi kan udah tuh anak saya yang turun tangan supaya dia ada pandangannya sama saya kan, saya udah dilihat sama orang seperti itu, biarin dah gitu kan. Nah tetap dia beradu argumentasi sama anak saya, terus dia bilang katanya apa, intinya anak saya sampai ngomong ya kalau misalkan nggak mau ditebus nggak usah pesen paket. Nah itu omongannya lagi. Terus udah gitu anak ngomong, berdebat lah dia, ini belum ada saya Pak, berdebat sama ini sampai dia bilang mau cabein anak saya. Terus ya udah bunda saya aja, ya udah panggil mak lu kesini. Datanglah saya semalam kesini. Paket itu tetap saya bilang assalamualaikum, dia nggak mau keluar, ada perempuan di sini keluar, Mbok tolonglah ini kan ada paket, dia tetap nggak mau di dalam, tetap di dalam. Terus akhirnya saya ngomong lagi nih sama perempuan ini, Bu gimana? Enggak apa, dia chill banget ngomongnya. Lagi apa? Lagi masak. Gua sih kalau misalkan lagi ngapain, gua seberak-beraknya gua lagi berak, bebek ketemu merak gua lagi berak. Kalau ada orang
pakai tinong-tinong COD, keluar gua. Pakai celana dulu tapi maksudnya, men, lu nggak enakan gak sih orangnya? Kita born and raised Indonesian. Kalau misalkan ada orang menunggu kita nggak enak dong. Ya dong. Keluarlah kita, bayar paket itu, lanjut berak lagi nggak apa-apa. Masak. Kenapa tangannya cabe semua, muka cabe semua, gimana? Terus akhirnya saya ngomong lagi nih sama perempuan ini, Bu, gimana Bu ini Bu, bisa tak suruh keluar dulu? Udah Bu, nggak apa-apa masuk aja. Ada lakinya juga, ayo udah saya izin, saya masuk ke dalam. Saya tanya, ini bagaimana Yul? Begini, bisa nggak paketnya besok aja? Gitu. Ya, tadi besok aja kata dia. Ya saya bilang nggak bisa begitu lah Daripada karena malu Pak, daripada malu benar nggak? Besok aja sini apa paketnya? Saya bilang saya lagi mulai. Lu dia ada utang paket sama lu kan? Nah, sedangkan kita satu paket ini cuma 2.100, nalangin paket lu 18.000 berarti dia udah minus dong. Nah, itu udah kita nggak jadi masalah, ada 17.000 kalau ada kita talangin. Nah, lu minta besok karena udah sering dikasih begitu sama dia, makanya lu udah besok dan lu kayak meremehkan. Pak Jo bro, pokoknya ada 4 part. Ini part 4 teman. Di part ini pokoknya dia udah mulai menekankan kalau dia nggak bisa ngambil karena nggak punya duit. Lucu gua belum dia laki gua apa? Tanya paling menu. Ada nggak gua ditanya paling menu? Saya gua nggak kayak perempuan lain. Ada nggak gua lu lihat gua di rumah? Nggak pernah kemana-mana. Rumah ada nggak ada gua di rumah. Lu mau desek gua, gak bakal bisa ambil. Gak bakal bisa ambil sama gua, gua dari mana? Desek gua setengah mati, lu gua silakan. Waduh. Gua udah gak apa-apa, gua gak bakal bisa ambil. Aduh. Intinya ibu-ibunya nggak bisa ngambil. Terus apa lagi nih? Kalau yang kemarin malam memang pakai. Nah, nih udah saksinya udah jelas. Nah, balik lagi neng ya. Sekarang lu bilang ini bukan pesen. Gue nggak bisa percaya, wajar karena lu juga nggak bisa dipercaya omongan lu. Kesono. Kalau kita merasa Ini memang gua nggak pesan. Dengar dulu. Kalau semalam kalau mau diambil, gua ambil. Cuman gua lagi ngulek dulu ya. Nah, gua masih sekarang masih tas apa masa. Pada akhirnya kalau dari akhir video ini ya, intinya sih bakal ditalangin dulu sama kurirnya, atau kurirnya bakal ngambil 500.000 sekian itu untuk HP Evercross itu, dengan minta bikin perjanjian. Kalau misalkan dia masih melakukan hal yang sama, which is pesen tapi nggak dibayar, dia akan dibawa ke kantor kepolisian. Harusnya begitu, seingat gue begitu, akhirannya begitu, karena dia kan live ya. Terus gue sempat ada nontonin tuh live-nya dia bareng chat. Karena waktu itu streaming juga kan gue. Kagak ketemu bro endingnya. Gue udah beli koin. Gue udah nanyain endingnya gimana Mpok. Berkali-kali dibantuin sama live chat. Mpok endingnya gimana, endingnya kagak kejawab. Kak Tika beneran gak sih itu si Nardi? Info terbaru beliau udah urus cerai. Nah tiba-tiba urus cerai. Dari mana? Hah? Iya kan suaminya malu lah. Tiba-tiba urus cerai. Suaminya malu guys. Deh guys, lanjut besok guys. Nah lanjut besok. Ya lanjut besok tuh tiba-tiba. Terima kasih ya semuanya. Ya. Kita lanjut besok guys. Ya, dia lanjut besok. Ya. Ini gimana lanjut besok nih jadinya nih? Ya, ditinggal gua. Lanjut besok, Bang. Lanjut besok, Bang. Lanjut besok. Tapi sepertinya endingnya itu ditalangin dulu, dibayarin aja. Kalau misalkan dia mesen paket kagak dibayar lagi, ya udah bawa kantor polisi. Gue nggak tahu, kayaknya mereka kenal satu sama lain karena kurirnya manggil nama gue kayak Yuli gitu. Lu sih Yul, lu tuh gini Yul gitu. Kayaknya emang kenal, gue nggak tahu.
Yang harus gue garis bawahi dari perkara ini adalah karena komen-komennya, bro. Komen-komennya tuh seolah-olah membenarkan apa yang ibu-ibu ini lakukan. Terlepas dari bener dia mesen atau enggak ya. Komen-komennya kayak, ya Allah bu, harusnya bisa mengikhlaskan. Mungkin si ibunya lagi nggak ada uang, saling membantu di bulan puasa, pahalanya besar. Bayu, 500.000 itu kagak sedikit, Bayu. Sembarangan aja. Enak bener diikhlasin, orang kerja. Per paket 2.100. 2.100. Suruh ngebayarin 500.000. Lah, nombok kita. Lu yang bener aja lu, Yuli. Yang bener-bener aja. Dan ibunya tuh kelihatan jadi kayak berbalik, kayak gue gak punya duit. Kan inti utamanya sederhana, jangan mesen. Nah, ayo. Kan tidak ada yang memaksa. Maksudnya ibu sedang tidak dalam todongan pistol orang nih gitu untuk pesen gak lu, pesen gak lu? Iya. Enggak kan? Lah. Meskipun demikian, gue juga sebenarnya harus memikirkan, apakah ini kasus beneran gak ada yang mesen terus nyampe? Karena emang beberapa kali lah kita dengar sebuah kasus di mana orang ini gak mesen apa-apa, tiba-tiba ada paket nyampe. Biasanya terjadi karena lu ngebuang alamat sembarangan, ya kan? Biasanya ada paket datang, terus di boxnya masih ada alamat lu, ada nomor telepon, meskipun sekarang udah dibintang-bintangin ya. Tapi kayak langsung lu buang, sampai akhirnya itu diambil orang, terus kepesen apa segala macem. Jadi kayak lu nggak mesen apa-apa tapi ada paket. Sama kasusnya kayak ada toko-toko nakal yang historis pengiriman lu dipakai buat ada paket datang maksa lu bayar padahal lu nggak bayar, gitu-gitu kan. Cuman problemnya adalah, kan untuk memastikan kita harus tahu dia beneran mesen atau enggak. Nah kita nggak tahu, karena apa? TikToknya dia uninstall. Kita nggak bisa lihat historinya apa. Itu menimbulkan pertanyaan banyak sekali. Dalam banget loh itu pertanyaan, ini ibu membeli atau tidak. Uang segitu tidak akan membuatmu miskin. Bacot Andi. Bayarin 500.000 kalau... Nah terus ada part 5-nya guys, tiba-tiba guys. Klarifikasi dari pihak anaknya. Pagi ini anaknya telepon saya ya guys. Di sini keterangan berbeda lagi sama anaknya. Dari yang tidak memesan paket sekarang giveaway. Hah? Dari pendapat mama saya ngomong seperti ini ke saya. Itu dari giveaway mbak. Sebenarnya tuh mama tuh lihat giveaway Mbak Im Wong, dikiranya beneran ya kan, sampai sana barangnya itu HP, masa mama disuruh bayar, kan kaget mama, dikira nggak bayar, namanya giveaway gitu. Nah tak bilang lagi percaya banget sih sama giveaway, tak gituin. Ngapain percaya banget sama giveaway? Mbak, mama juga nggak tahu mbak siapa yang mesen. Orang mama cuma lihat-lihat giveaway, si Pak ada kayaknya mesen ini, tiba-tiba HP. Hah, kok giveaway check out? Giveaway. Kok giveaway check out? Tiba-tiba ada lagi alasannya. Enggak. Login aja di akun. Ya. Kok giveaway? Padahal udah sumpah-sumpah demi Allah katanya bukan dia yang mesen, dia nggak mesen. Terus dia nyalahin anaknya yang cowok. Ini dunia kenapa sih? Bolak-balik begini. Kita belum ketemu ya solusi akhirnya ya. Yang kita harus tahu, solusi akhirnya adalah ibunya install lagi itu TikTok, login pakai akun yang bener, jangan malsu-malsuin, jangan bikin akun baru. Kita cek sesuai namanya aja nih, kita cek bener atau tidak. Seingat gua kalau ketipu giveaway gitu, biasanya disuruh ngirim duit, kagak beli paket biasanya. Udah sih itu aja. Enggak, ini nggak ada endingnya anjir. Gue juga nggak tahu kenapa gue ngeliatin ini. Gue ngeliatin ini karena seru, maksudnya kayaknya Indonesia banget ya. Ada orang berantem kita kayak, ih apa tuh gitu.
Soalnya nih, ini kan Vino sempat nambahin kan. Pembeli ternyata juga pernah menolak bayar paket lain seharga 800.000. Oh, paket akhirnya dibayar oleh orang lain sehingga kurir tidak perlu rugi. Oh, alhamdulillah. Rumor terbaru menyebutkan pembeli ingin bercerai dengan suaminya karena malu setelah kejadian ini viral. Oh, suaminya pengen cerai sama istrinya karena malu. Waduh. Sempat ada kabar tentang pelaporan terhadap pembeli tapi belum jelas perkembangannya. Oh, oke. Intinya, kawan-kawan, jangan impulsif. Tidak semua harus dibeli. Mungkin Anda pernah ngedenger jokes laki-laki dapat gaji baru sebulan tiba-tiba udah ngecek harga Harley, harga mobil, harga BMW. Itu jokes. Jangan dilakukan beneran. Masa tiba-tiba buka TikTok, wah ada shop nih, buka, scroll, kepencet beli. COD, iya. Perkara ini gak make sense banget di kepala gue, sumpah bro. Gue rasa itu aja berarti untuk video gue kali ini. Lu bisa tuliskan opini dan pendapat lo di kolom komentar di bawah. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Gue pengen ngomongin tentang perkara kode blue. Kepala pundak, blunder lagi. Kepala pundak, lutut kaki. Oh ya, gitulah. Jangan lupa ditinggalin dulu likes di video ini sebelum cabut. Tulis di kolom komentar di bawah pendapat lu apa. Dan sampai waktunya tiba, tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan. Karena tidak terasa 27 hari lagi sudah lebaran. Jokes zaman dulu banget itu. Love you all so much. Nama gue Andri, sekian dan kalau misalkan lu bertanya-tanya tentang, Bang, mana video bahasan bocah yang ngaku-ngaku anak sekolahan yang di TikTok yang ngatain guru koruptor itu? Jawabannya adalah ada di membership. Video itu udah gue perjuangkan supaya bisa gue publik. Tapi 3 kali render, 3 kali nyoba, nggak bisa, jadi kayak makanya harus gue ganti dengan bahasan-bahasan baru. Lo bisa membership aja, lo bisa tonton aja. Mohon maaf sekali lagi tidak bisa dipublik, tapi ya aturan YouTube lagi serem banget, kayaknya gue kagak paham dah. Bye bye guys, thank you so much. Sehat-sehat.